Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Baik siswa-siswi kami, masih banyak yang belum mengerjakan tugasnya tentang metode faktorisasi. Kemungkinan karena tidak paham dengan literasi PowerPoint yang sudah Bapak berikan ataupun dari buku paket. Baik, kali ini Bapak akan coba menjelaskan melalui PowerPoint berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah permasalahan ini bisa dijadikan ke dalam persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat itu boleh diselesaikan dengan metode faktorisasi. Di sini bahwa ada merupakan penjumlahan atau selisih dan ada merupakan perkalian yang merupakan luas. Metode ini dinamakan dengan metode faktorisasi. Baik, kita masuk pada definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kalau persamaan kubik berarti 3. Nah, bentuknya bahwa variabel ini yang tertinggi pangkat 2. Bagaimana kalau variabelnya berpangkat 0 atau berpangkat 1? Yang penting kamu lihat di sini, variabelnya paling tertinggi, pangkatnya tertinggi 2, di mana A tidak sama dengan 0. Ini A tidak sama dengan 0. Yang ini boleh nggak 0? Boleh ya. Yang penting A, B, C merupakan bilangan real. Tapi B dan A ini tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Ketika A jadi 0, maka pangkat variabelnya tidak 2 lagi. Lanjut, contohnya ini A nya 2, B nya 4, C nya negatif 1. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat karena variabel pangkat tertingginya 2. Tapi di sini konstantanya 0 karena tidak ada ya. Koefisien dari x nya dinamakan B, koefisien dari x kuadrat dinamakan A. C itu adalah konstanta. Di sini x kuadrat kurang 9, ini koefisien dari x nya nggak ada, berarti 0 ya. Ini koefisien dari x kuadratnya 1, maka A1 dan konstantanya negatif 9. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Metode faktorisasi ini sekarang ya, metode kuadrat sempurna atau rumus ABC. Sekarang kita masuk ini, kita lanjut. Bagaimana metode faktorisasi? Metode faktorisasi intinya ini ya, 2 ini harus kamu pahami bahwa hasil kalinya adalah A kali C dan jumlahnya ada B. Artinya adalah hasil kali dari A kali C jumlahnya harus B, hasil kali. Jadi berapa bilangan yang hasil kalinya A dan C, dan berapa bilangan yang jumlahnya B. Ini sebelumnya sudah ada di PowerPoint sebelumnya atau video berikutnya tentang permainan persamaan kuadrat. Jadi permainan itu menentukan berapa suatu bilangan yang dikali hasilnya A kali C, dan kalau dijumlah hasilnya B. Oke, kita lihat. Misalkan 2 bilangan x1 dan x2, maka x1 kali A kali C, x1 tambah x2 adalah B. Nah, di sini berapakah suatu bilangan jika dikali dia A kali C, jika jumlah dia B? Apa itu B? Koefisien dari x. Apa itu C? Konstanta. Apa itu A? Koefisien daripada x kuadrat. Nah, di sini intinya kamu hanya mencari berapakah x1 dan x2. Apakah x1 x2 itu merupakan suatu bilangan. Baik, kita masuk pada kasus A sama dengan 1. Artinya adalah bahwa koefisien x kuadrat ini 1. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi x tambah x1 kali x tambah x2. Nah, di sini variabel ini x ya, maka kita pakai x. Kalau variabelnya ini y, maka kita pakai y. Nah, apa itu x1 dan x2? Merupakan akar-akar atau penyelesaian. Nah, di sini bilangan inilah yang akan kita cari
untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana mencari X1 dan X2 itu, maka kita masuk kepada slide yang sebelumnya, bahwa jika dikali dia hasilnya A kali C, kalau dijumlah hasilnya B itu. Jadi untuk menentukan dengan faktorisasi yang diingat itu, jika dikali dia A kali C, jika dijumlah adalah B. Apakah X1 dan X2? Lalu kita lanjut, kalau kita jabarkan, kita kalikan ke dalam, maka hasilnya seperti ini. Kenapa X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X1 tambah X kali X tambah X2? Ya karena nilai ini 0. Ini nilainya 0. Maka persamaan ini sama dengan persamaan X tambah X1 kali X tambah X2. Kalau kita kalikan ke dalam, ini hasilnya X kali X2 ini 1 kali X 1 kali X2 kalikan ke dalam. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, maka B itu merupakan penjumlahan, sedangkan C itu adalah merupakan perkalian. Nah, di sini kesimpulannya, maka X1 kali X2 itu adalah C, X1 tambah X2 adalah B, karena ini merupakan BX ya. BX ini merupakan C, berarti X1 kali X2 sama dengan C. X1 tambah X2 sama dengan B, karena dia merupakan koefisien dari X. X ini merupakan variabel, sedangkan ini bukan merupakan variabel, tetapi suatu bilangan, maka dinamakan koefisien dari X. Baik, kita lihat bagaimana kalau A tidak sama dengan 1. Nah, kalau A tidak sama dengan 1, maka kita jadikan 1. Ini sebelumnya tidak 1. Contohnya 2, 3. Nah, agar ini 1, ya kita jadikan 1. Bagaimana caranya? Kita bagi A jadi 1. Kita bagi A, kita bagi A. Sehingga jika A bagi A, jadi hasilnya 1. B bagi A, C bagi A. Sehingga dia kembali lagi seperti kasus 1. Dan untuk menyelesaikan ini, ya sama dengan menyelesaikan kasus 1. Oke, kita perhatikan contoh 1. Tentukanlah akar-akar penyelesaian. Akar-akar penyelesaian persamaan. Akar-akar ini artinya suatu bilangan yang jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, membuat persamaan ini benar gitu. Contoh, kita masukkan X nya 1 ya, 1 kuadrat 1 kurang 9 tidak 0, maka bukan merupakan penyelesaian. Nah, ketika bilangan itu kita substitusikan ke dalam membentuk kalimat ini benar, maka dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita coba dengan yang pertama. Kita harus ketahui dulu A nya berapa. Ini A nya 1, karena A itu adalah koefisien X kuadrat. B nya nggak ada karena koefisien dari X ya, ini variabel X nya ada, maka B nya 0. Konstantanya jelas negatif 9, berarti kita identifikasi dulu bahwa A nya 1, B nya 0, C nya negatif 9. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus ingat bahwa A kali C ya, itu A kali C, kalau dikali, kalau ditambah itu B, berarti 0. Kalau dikali dia negatif 9 C ya, karena ini C ya, A kali C. Kalau dijumlah itu hasilnya 0. Kenapa dijumlah hasilnya 0? Karena B gitu. Nah, berapakah suatu bilangan jika dikali negatif 9 dan dijumlah hasilnya 0? Ini ibarat permainan kemarin teka-teki itu. Oh, ternyata bilangannya 3 dan negatif 3. Kita coba lagi. 3 kali negatif 3 benar, negatif 9. 3 kurang 3 benar, hasilnya 0. Berarti kalau kita sudah mendapatkan X1 dan X2, maka kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, bahwa persamaan ini sama dengan persamaan yang perkalian daripada faktor. Jadi arti faktor itu adalah perkalian. Nah, ini kita rubah lagi menjadi pengurangan ini menjadi perkalian. Sebelumnya rumusnya adalah X tambah X1 kali X tambah X2 dari slide sebelumnya. Nah, karena X1 nya 3, kita masukin ke sini, kita gantikan, kita substitusikan. X2 nya negatif 3, kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah dapat hasilnya ini, berarti nilai X tambah 3 ini nilainya 0.
X kurang 3 ini juga nilai 0, maka X tambah 3 ini nilainya 0. X kurang 3 ini nilai 0. Maka kita tentukan nilai X nya. X sama dengan, berarti positif 3 pindah jadi negatif, dan X kurang 3 pindah negatif 3 nya ke ruas sebelah kanan menjadi positif. Maka untuk X1 nya negatif 3 dan atau X nya X2 nya adalah 3. Maka ini merupakan penyelesaian daripada soal X kuadrat kurang 9. Nah, ketika penyelesaian ini kita ragu, maka kita boleh substitusi ke dalam ya. Dalam ini negatif 3 kepada soal, kalau kita substitusi, kita gantikan negatif 3 kuadrat itu 9 kurang 9 0, berarti benar, membuat kalimatnya benar, berarti membuat ini persamaannya sama dengan 0. Kita coba 3 kuadrat 9 kurang 9 0, berarti benar bahwa X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3 itu jika kita masukkan ke dalam ini membuat 0. Jadi karena dia membentuk kalimat benar, maka dinamakan penyelesaian. Kita coba contoh yang kedua. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, di sini A-nya negatif 1, B-nya 4 ya. Bukan A-nya 4. Kadang kita kalau dikecoh dengan soal seperti ini, kita mulai A-nya selalu dari sini. Tidak, A itu ingat koefisien dari X kuadrat. A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya konstanta yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini nggak ada, berarti C-nya 0. Nah, baik, kita identifikasi. Ini dia. Terus kita harus cari ya X1 dan X2-nya. Nah, bagaimana rumusnya untuk mencarinya? Nah, kita ingat tadi, kalau perkaliannya itu merupakan C per A ya, kalau dijumlah B, kalau dikali C, kalau dijumlah B. Nah, B-nya tadi di sini 4, C-nya itu 0, terus kok negatif 4. Nah, ingat ini adalah negatif 1, berarti tidak sama dengan 1. Maka untuk menjadikan dia supaya A sama dengan 1, maka semua kita bagi dengan negatif. Maka kita bagi dengan negatif, hasilnya negatif, kita bagi negatif, tetap dia 0. Oke, berarti di sini X1 kali X2 0, X1 tambah X2 negatif 4. Artinya adalah berapa yang dikali hasilnya 0 kalau dijumlah negatif 4. Ternyata X1 nya adalah negatif 4 dari 0. Kita coba negatif 4 kali 0 itu hasilnya 0. Negatif 4 tambah 0 itu hasilnya negatif 4, berarti benar. Nah, kalau sudah kita menemukan X1 tambah X2, maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya X tambah X1 kali X tambah X2. Itu selalu diingat. Untuk A sama dengan 1. Nah, di sini X tambah 0 ya nilainya 0, X kurang 4 nilainya 0, maka X sama dengan 0, X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah jadi 4, maka X sama dengan 4, X sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4, atau disamakan dengan akar-akar. Kita boleh coba ke dalam. 4 kali 4 16, 4 kuadrat 16, maka 16 kurang 16 0, membentuk kalimat ini benar ya. Kalau kita coba X nya 0, 4 kali 0 0, 0 kuadrat 0, 0 kurang 0. Oke. Nah, berarti untuk mencek kebenaran daripada jawaban kamu, boleh kamu coba substitusi ke dalam. Kita lanjut contoh ketiga. Nah, ini sama saja ya, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6? Ya, kalau dijumlah negatif 1, berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6? C-nya. Kalau dijumlah B, yaitu negatif 1. Kalau 6 kali negatif 1 memang negatif 6, cuma kalau dijumlah dia hasilnya 5 ya. Nah, kita coba dengan negatif 3 dan 2. Negatif 3 kali 2 ya negatif 6. Negatif 3 tambah 2 negatif 1. Berarti
bilangan itu adalah negatif 3 dan 2. Nah, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya sama ya. X tambah X1 kali X tambah X2. Siapa X1-nya? Negatif 3. Siapa X2-nya? 2. Tinggal masukin aja ke dalam. Sehingga X kurang 3 itu nilainya 0 ya. X tambah 2 nilainya 0. Saya ulang, X kurang 3 nilainya 0, X tambah 3 nilainya 0. Maka X sama dengan, iya, negatif 3 kita pindahin menjadi positif 3. X tambah 2 sama 0, berarti X sama dengan positif 2, kita pindahin 2 sekarang jadi negatif 2. Maka X nya 3 atau X nya negatif 2. Oke, maka inilah merupakan penyelesaian. Oke, kita lihat kembali contoh keempat ya. Tadi A sama dengan 1 sudah kita coba tidak sama dengan 1. Nah, ini dia A nya tidak sama dengan 1. Ya kita harus kembalikan menjadi 1 gitu. Caranya gimana Pak? Bagi 2 jadi 1. Tapi jika ini dibagi 2, semua bagi 2 per 2 per 2 gitu. Tapi sebelumnya harus kita ingat bahwa rumusnya tetap X kali X1 kali X tambah X2. Oke, kita identifikasi dulu. A nya 2, B nya 3, C nya negatif 50. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya A kali C ya. A kali C itu negatif 3, 5 kali 2, 7, negatif 7. Kalau ditambah 3, itu harus diingat dulu. Jadi ini hasilnya adalah negatif 3, negatif 70. Kalau ditambah 3, berapa suatu bilangan yang dikali 2 kali negatif 70, negatif 70 kalau ditambah 3. Berarti kalau 70, negatif 70 dikali ditambah 3, berarti 7 dengan 10 ya. 7 dan 10 itu kan 70. Kalau dikurang 3, berarti salah satunya yang negatif. Karena di sini yang positif, B-nya yang positif, maka kita ambil 10-nya yang positif. Maka 10 dan minus 7. Oke. Itulah X1 dan X2-nya. Ini. Kenapa 3 per 2? Ya karena kita jadikan dia semua A ini menjadi 1 bagi 2 bagi 2. Nah, sebelumnya Pak kok nggak ada per 2? Ya karena dia A sama dengan 1. Kita bagi 1, ya tetap dia. Kita bagi 1 tetap, karena sebelumnya soalnya 1. Nah ini soalnya A nya 2, maka kita buat bagi 2. Ini C nya negatif 35. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya? 70, negatif 70. Kalau dijumlah 3 berarti 10 dan negatif 7. 10 dan negatif 7. Nah karena 10 dan negatif 7, nah kita jadikan per 2 per 2. Terus habis ini bagaimana? Nah kita masukkan rumusnya tadi, yaitu X kali X1, X tambah X1 kali X tambah X2. Nah ini ada di sini 2 ya. Kenapa? Karena ini tadi A nya 2. Sebelumnya Pak, ini kok nggak ada? Karena A nya 1. Jadi kalau kita tulis ini 1, tak usah dituliskan, maka kita jadikan yang 2. Berapakah X1 nya? Minus 7 per 2, maka kita masukin. Berapakah X2 nya? Kita masukin di sini. Oke. Kita masukin X1 nya, kita masukin X2 nya. Terus X kurang 7 per 2 itu nilainya ini 0 gitu. X tambah 10 per 2 ini juga nilainya 0. Terus X nya sama dengan berapa? Pindahin jadi 7 per 2, pindahin jadi negatif 10 per 2. 2 ini kemana Pak? Ya 2 ini dianggap menjadi 0. Oke. Nah sekarang penyelesaiannya 7 per 2 dengan negatif 10 per 2. Bisa kamu coba ke dalam ini membentuk kalimat 0. Kalau tidak membentuk kalimat 0 berarti bukan penyelesaian. Tapi ini sudah jelas merupakan penyelesaian. Ini hanya untuk menguji coba apakah membentuk kalimat ini benar atau tidak. Kita lanjut contoh yang kelima, yang terakhir ya. Saya coba dengan cara yang berbeda ya. Tadi caranya rumusnya X kali X1 kali X tambah X2. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Nah, untuk pecahan soalnya boleh kamu gunakan cara yang ini, yang contoh kelima, boleh juga cara keempat. Bagaimana contoh
yang kelima, cara yang keduanya saya buat begini, 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Nah, tetap kita ingat rumusnya, berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6 kalau ditambah negatif 5. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6, dari mana negatif 6? 2 kali negatif 3, A kali C. Berapalah suatu bilangan jika dikali negatif 6 ditambah negatif 5? Berapa? Ayo coba. Berarti itu adalah negatif 6 dan 1. Kalau negatif 6 dan 1 dikali kan negatif 6, kalau dijumlah itu kan negatif 5. Maka negatif 6 dan 1 itu kita jadikan merupakan variabel koefisien daripada variabel X. Nah, menjadi negatif 6 dan 1 itu kita jadikan negatif 6x dan 1x untuk menggantikan negatif 5x. Kenapa digantikan, Pak? Karena sama aja, negatif 6x tambah x itu hasilnya negatif 5x. Oke. Ya. Lalu kita bagi dua. Keempat suku ini kita bagi dua, berarti 2 suku ke kiri, 2 suku ke kanan, kita bagi dua. Nah, yang ini kita jadikan faktor, karena tadi metode kita faktorisasi. Apa faktor perkalian? Kita jadikan perkalian. Yang kanan juga kita jadikan perkalian. Nah, perkalian itu kalau di matematika tanda kurung. Oke. Nah, kita jadikan perkalian. Nah, 2x kuadrat dengan 6x, kita cari FEB-nya. 2 dan 6 FEB-nya adalah 2, maka kita tuliskan 2. X kuadrat dengan x, FEB-nya adalah x, pangkat terendah ya. Kalau KPK-nya pilih pangkat tertinggi. FEB-nya pangkat terendah x. Baru kita kali. Nah, x ini datangnya adalah suku pertama dibagi FEB. 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya x. Nah, 3 ini suku kedua dibagi FBB-nya, berarti negatif 6 dibagi 2 negatif 3, x bagi x 1. Oke. Nah, kita kerjain sebelah kanan lagi, yang busukin kita jadikan faktor perkalian. Nah, FBB x dan 3 itu 1, ini sama aja dengan ini tadi. FBB 2x, 2 dan 6 itu hasilnya FBB-nya 2, variabelnya FBB-nya x gitu. Jadi x dengan 3 negatif 3 itu FBB-nya 1. Sudah dapat FBB-nya, lalu kita bagi suku satunya dengan PB. X dibagi 1, X, negatif 3 dibagi 2. Nah, di sini kita lihat ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama berarti itu adalah FBB-nya. Kita jadikan menjadi perkalian lagi. Nah, FBB ini adalah yang sama, ini adalah X kurang 3. Maka kita jadikan X kurang 3. Yang nggak sama itu adalah 2X dengan 1. Maka 2X tambah 1. Sehingga hasil ini adalah 2X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0. Maka 2x positif satunya kita pindahkan negatif 1. Nah, sehingga x sama dengan negatif 1 per 2. Ini x nya 3. Inilah merupakan penyelesaian daripada 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Baik, saya rasa siswa kami sudah mengerti. Bapak sudah coba menjelaskan. Maka dari itu tetap mengerjakan tugas berikut ya. Yang belum mengumpulkan tugasnya tetap ya. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 kamu boleh pilih satu cara aja. Boleh dari contoh 4 atau contoh 5. Atau mungkin kamu boleh mempunyai cara-cara yang lain sangat bagus. Boleh kamu tuliskan dan memfoto. Boleh juga kamu buat dalam bentuk presentasi seperti Bapak ini. Terserah yang mana yang kamu anggap yang paling mudah dan bisa kamu kerjakan. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih.